Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepemimpinan dan Perubahan Kelompok. Dan saya, Salsabila Rodatul Kiftia, akan menjelaskan mengenai definisi kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Sebagaimana seperti yang didefinisikan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert, kepemimpinan adalah the process of directing and influencing the task-related activity of group members. Kepemimpinan adalah sebuah proses mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Dan terdapat pula pendapat dari Griffin, ia memberikan pemikiran bahwa pengertian kepemimpinan itu menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses dan sebagai atribut. Sebagai proses kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Adapun dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka. Penjelasan selanjutnya mengenai perkembangan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hasil daripada organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika daripada interaksi sosial. Sejak mula kala terbentuknya suatu kelompok sosial, seseorang atau beberapa orang-orang di antara warga-warganya melakukan peranan yang lebih aktif daripada rekan-rekannya, sehingga orang tadi atau beberapa orang tampak lebih menonjol daripada yang lainnya. Itulah asal mula timbulnya kepemimpinan, yang kebanyakan timbul dan berkembang dalam struktur sosial yang kurang stabil. Munculnya seorang pemimpin sangat diperlukan dalam keadaan di mana tujuan daripada kelompok sosial yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi mengalami ancaman-ancaman dari luar. Munculnya seorang pemimpin merupakan hasil dari sebuah proses yang dinamis yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok tersebut. Apabila dalam saat tersebut muncul seorang pemimpin, maka kemungkinan besar kelompok tersebut akan mengalami suatu disintegrasi. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada pemimpin sebagai eksekutif atau executive leader. Yang kedua ada pemimpin sebagai penengah. Ketiga pemimpin sebagai penganjur. Keempat pemimpin sebagai ahli. Dan kelima pemimpin diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Sanjaya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Saya akan membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan ada 5, yaitu tipe autokratik, paternalistik, harismatik, tipe laissez-faire, dan terakhir adalah tipe demokratis. Yang termasuk dalam ciri-ciri kepemimpinan adalah yang pertama persepsi sosial, yaitu persepsi sosial dapat diartikan sebagai kecakapan dalam melihat dan memahami perasaan, sikap, dan kebutuhan anggota-anggota kelompok. Kecakapan ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi tugas kepemimpinan. B. Kemampuan berpikir abstrak. Kemampuan berpikir abstrak dapat menjadikan indikasi bahwa seseorang mempunyai kecerdasan yang tinggi. C. Keseimbangan emosional, yaitu faktor paling penting dalam kepemimpinannya. Jelasnya pada diri seorang pemimpin hanya kematangan emosional yang berdasarkan kesadaran yang mendalam antar kebutuhan-kebutuhan, keinginan, cita-cita, dan dalam perasaan, serta pengintegrasian semuanya itu ke dalam suatu kepribadian yang harmonis. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang teori-teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori genetis, yaitu teori mengatakan bahwa pemimpin besar dilahirkan, bukan dibuat. Teori ini dilandasi oleh keyakinan bahwa kepemimpinan merupakan orang yang memiliki sifat-sifat luar biasa, dilahirkan dengan kualitas istimewa yang dibawa sejak lahir, dilahirkan bersama pemimpin. Yang kedua adalah teori sifat. Teori ini mengasumsikan bahwa manusia mewarisi sifat-sifat tertentu, dan sifat-sifat membuat mereka lebih cocok menjalankan fungsi kepemimpinan. Teori sifat tertentu sering mengidentifikasikan karakteristik kepribadian dan perilaku yang dimiliki oleh pemimpin. 3. Teori perilaku disebut juga teori sosial.
dan merupakan sanggahan terhadap teori genetis. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan, serta didorong oleh kemauan sendiri. 4. Teori ekologis atau sintetis. Teori ini muncul sebagai reaksi kedua teori terlalu dahulu. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir dia telah dimiliki bakat-bakat kepemimpinan yang dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan. 5. Teori situasional. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori yang menempatkan perilaku pemimpin dalam dua kategori, yaitu autokratis dan demokratis. 6. Teori kontingensi, yaitu teori yang memfokuskan pada variabel tertentu yang berhubungan dengan lingkungan yang bisa menentukan gaya kepemimpinan yang paling cocok untuk situasi yang cocok pula. Yang 7. Teori harismatik. Dalam teori ini, para pengikut memiliki keyakinan bahwa pemimpin mereka diakui memiliki kemampuan luar biasa, yaitu kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang tertentu. Yang ke-8 adalah teori transaksional, yang juga disebut sebagai teori yang manajemen. 9. Teori transformasional disebut juga sebagai teori-teori relasional kepemimpinan. Teori ini berfokus pada hubungan yang terbentuk antara pemimpin dan pengikutnya. Baik, saya akan menjelaskan perubahan kelompok. Nah, perubahan kelompok yaitu suatu variasi dari cara-cara yang telah mapan yang selama ini berlangsung dalam kelompok dan dipergunakan serta ditaati oleh anggota organisasi dalam melakukan aktivitas dan berbeda dari apa yang selama ini ada dan telah berlaku dalam kelompok. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengembangan kelompok. Nah, pengembangan kelompok yaitu suatu pendekatan sistematik, terpadu, dan terencana untuk meningkatkan efektivitas kelompok serta memecahkan masalah-masalah yang merintangi pengoperasian pada semua tingkatan. Internal, yang dimana segala keseluruhan faktor yang ada di dalam kelompok, di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi kelompok dan kegiatan kelompok. Nah, yang kedua, faktor eksternal, yaitu segala keseluruhan faktor yang ada di luar kelompok yang dapat mempengaruhi kelompok dan kegiatan kelompok, seperti politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber alam, demografi, dan sebagainya. Contohnya, pertemuan teknologi yang bisa menyebabkan perubahan kelompok karena jika tidak mengikuti perubahan zaman, maka kelompok tersebut akan tertinggal. Dengan ini bisa mengandung faktor perubahan kelompok.